Bisa bikin bahagia secara instan, bisa bikin kenyang juga. Food that can bring all the family members and a sweet memory and a moment. It's kinda my thing and stuff, so yeah, it's yum. Nggak pernah nolak sih kalau dikasih sekotak martabak, rasanya tuh bahagia. Agar hidup kamu tidak monoton, kamu bisa coba berbagai varian martabak, khususnya martabak manis. Dan ini adalah Eat and Drinks episode martabak. Masih pada inget gak kebahagiaan yang didapat dalam kotak berisi martabak? Inget dong. Satu doang sih, makanan yang enak menurut gue. Ya, aduh, kalau lewatin jalan kayaknya kok rame apaan sih? Nggak taunya martabak. Nah, Gue nggak bisa ungkapin sama kata-kata. Pokoknya martabak itu makanan dari kecil yang nggak pernah gue bisa lupain sampai sekarang. Itu. Kebahagiaan itu menurut aku kalau dikasih satu kotak isinya sepatu mereknya Charlotte Olympia. Tapi aku juga seneng sih kalau dikasih satu kotak isinya martabak. gue suka banget sama martabak. Rasanya tuh mungkin karena hidup gue galaunya itu lumayan tinggi kadarnya. Jadi kayaknya kalau martabak tuh perlu banget deh di hidup gue. Kalau martabak itu tuh pasti di kotak, cuma tuh ada dua macam, satu si manis dan satu si asin. Kalau dari Ang sih sukanya tuh si manis. Kenapa? Karena tuh kalau lagi galau tuh kalau makan manis-manis tuh kayaknya senang gitu. Nah tapi kadang-kadang tuh aku juga suka sama si asin, karena kalau lagi kadang-kadang pengen makan savory, asin-asin tuh enak aja. Duh, nih aib gue kebukaannya semua di sini nih. Seberapa banyak Timothy Felix makan martabak? Kalau dibeliin satu kotak, cukup satu sih. Nggak, bohong. Jadi tuh satu kotak kayak misalnya ada adek gue atau siapa, mau makan dong? No, nggak boleh. Itu buat gue semua. Gue bisa ngabisin satu kotak itu sendiri. Ya. 1 sampai 10 mungkin 20 kali ya. Itu enaknya soalnya enak banget jadi gue suka. Kayak malam-malam kan tuh lagi lapar-lapar tuh di atas jam 10 ya. Nah itu gue beli itu sendiri, yaudah gue makan sendiri. Kalau misalnya gue makan martabak tuh paling sering sama temen-temen gue yang galau-galau. Karena si martabak itu tuh solusi dari orang galau. Nah kalau misalnya kadang sih juga sering juga sih makan bareng sama keluarga. Cuma jarang banget, paling sering tuh sama temen-temen yang dodol-dodol gitu. Seberapa sukanya aku sama martabak, suka banget, apalagi kalau aku lagi lapar. Terus martabak tuh jadi obat. Kalau seorang Timothy Felix, setuju banget kalau martabak adalah comfort food buat gue. Setuju. Ada martabak asin, ada martabak manis. Kalau yang manis itu dari adonan, toppingnya pakai keju, pakai coklat, pakai kacang. Aku suka banget keju. Tapi karena aku harus makannya bareng-bareng sama orang tua, jadinya mereka lebih suka coklat. Jadinya aku harus kayak bagi dua gitu sama mereka. Aku keju dapetnya, mereka dapet coklat kacang. Kalau martabak asin itu pakai daging, daun bawang, kadang juga ada saus buat celupannya.
Kalau kandungan gizi mungkin karena proteinnya ya kan udah pasti pakai telur, terus karbohidratnya juga oke, bahkan too much. Yang pastinya tuh ada lemak, cuma si lemak kebahagiaan pastinya kalau di martabak, karena bikin orang bahagia kalau makan martabak. Martabak itu A happiness in one box. manis, asin, manis. Kamu bisa pesan, bungkus, makan di rumah. Aduh. Simply delicious. Menurut aku, perbedaan martabak manis sama martabak asin itu, Kalau martabak asin, itu tuh martabak yang kadang tuh kita perlu. Karena sometimes kita tuh perlu yang savory. Kalau martabak manis, itu tuh martabak yang paling menggoda. kalau martabak manis dari adonannya, dia udah manis. Terus habis itu pakai gula, pakai tepung, pakai susu. Habis itu pakai toppingnya juga keju, coklat meses. Terus di atasnya dilapisin kayak Wisman yang banyak, itu makin banyak makin enak. Nah, itu faktor penentunya kalau dia enak. Kalau aku sendiri suka yang isinya keju. Kenapa? Emang dari kecil sukanya keju. Pokoknya apapun yang dengan keju, aku suka banget. Ketika kejunya diparut, aku tuh kayak pengen bilang, tambahin lagi dong kejunya. Mas mau beli martabak manis gitu kan. Nah, kita liatin tuh masnya lagi bikin. Nah, ketika mereka bikin lagi nuang ke pancinya, ternyata tuh kayak udah mulai nuang, terus udah gitu ditutup. Nah, pas bukanya ini nih, shiny dari si tepung yang udah jadi tuh kayak udah manggil-manggil gitu. Kalau martabak asin, biasa dia terbuatnya dari kulit lumpia, terus dalamnya ada daun bawang, ada daging. Apalagi kalau misalnya dagingnya banyak tuh, segumpal gitu kalau misalnya di martabak asin. Enak banget. Bagi gue penentu martabak manis itu dibilang enak, ketika si mas-masnya itu naruh topping, kasih masnya itu ngegegem si coklat-coklat itu tuh waktu dituang tuh. Kalau misalnya di martabak asin, bagi gue tuh yang paling penting adalah telurnya. Kan ada macam-macam tuh, ada telur ayam, telur bebek. Nah, yang gue demen tuh telur bebek. Rasanya tuh dia mengeluarkan cita rasa yang berbeda di martabak itu. Kalau telurnya makin banyak, menurut aku makin enak. Apalagi kalau telurnya telur bebek. Paling afdol tuh ketika kita tuh dapat 3 telur. Telurnya biasa aku pesen 5 telur, itu baru enak. Enak banget itu, bro. Pakai nasi, pakai mie, apa aja dah yang bisa gue campurin. Jadi emang kalau yang martabak telur itu basically sebenarnya itu memang seperti ya lu kayak makan telur dadar aja, cuma isinya itu ada meat chopsnya, daging cincang, terus ada dicampur ingredients lain khususnya yang daun bawang lah segala macem, dilipet-lipet-lipet, terus digoreng jadi satu, ya
That's it, itu martabak telur. Jadi kayak telur juga, jadi it's okay kalau makan sama nasi, bahkan enak banget. Kalau gue bandingin martabak manis yang lain dengan martabak Bangka sih sebenarnya nggak terlalu beda. Cuma mungkin asal dari martabak Bangka itu dari Bangka. Iya nggak sih? Iya kali ya, yaudah. Jadi dari martabak Bangka. Nah itu rasanya sih sama. Cuman kalau yang tipker kayaknya yang tipis-tipis gitu ya. Jadi memang basically kalau martabak manis yang yang biasa gitu tebel. Nah kalau yang tipker itu tipis dan itu lebih garing lagi. Itu yang gue rasain adalah gue makan coklat yang tebel. Mungkin karena saat itu martabak manis, jadi gue masih kecil, gue nggak ngerti. Asumsi gue adalah gue dapet coklat batangan yang tebel, pas gue makan, waduh, lumernya luar biasa, enak bener nih. Terus pas dimakan kan kalau yang martabak manis tuh ada kayak keluar oily-nya gitu ya. Nah justru itu yang bikin enak kan, yang semuanya tuh kayak juicy banget, nyatu. Apalagi gue suka keju, waktu itu gue dikasih martabak yang keju. Oilnya campur kejunya, terus campur susu tuh melting. Jadi ya tipis, kering, kriuk. Kalau lo nanya gua suka martabak manis atau telur? Suka dua-duanya, boleh-boleh aja dong. Nah, zaman sekarang tuh udah mulai tuh muncul martabak kekinian, hashtag kekinian. Sekarang ini martabak itu semakin banyak pilihan rasa dan kekinian. Martabak kekinian itu tuh beda jauh sama martabak yang zaman dulu. Martabak kekinian tuh kita seperti dibawa loncat ke satu momen di mana ada zaman namanya zaman kekinian. Kalau menurut aku, martabak zaman sekarang itu banyak variasinya, terus juga banyak warnanya. Variasinya itu ada rasa green tea, rasa red velvet, ada taro juga. Tapi menurut aku yang bener-bener enak itu jarang. Belum lagi kalau sih ada martabak asin, ada martabak mozzarella yang ketika kita makan martabak asin tuh cheese-nya melted gimana gitu. Memang saat itu makan itu momennya berasa kayak loncat kekinian. Ya kan itu preference masing-masing, tapi kalau menurut gue, kalau yang kekinian, gue dibandingin sama yang original, gue akan lebih pilih yang original sih. Gue tuh bisa rasain mulai dari manis, lembut, hingga gurihnya di martabak kekinian. Tapi dari lubuk hati gue yang terdalam tuh, martabak yang original tuh bener-bener masih the best. Kalau menurut pribadi aku lebih suka martabak yang original. Soalnya lebih fluffy, lebih moist, terus juga toppingnya bener-bener banyak. Kalau gue pasti gue pilih martabak original. Karena si martabak original walaupun jadul dan walaupun biasa, martabak adonan cuma dikasih coklat, simple, tapi semuanya tuh bercerita dari si potongan kecil itu. Semua beliin gue martabak sekarang juga, sekarang. Ajaib ya, gue makan nih beneran nih. Terima kasih. Gue cinta sama bisnet. That is amazing.
sering makan martabak. Tapi tuh ketika gue makan tuh momennya berbeda-beda. Ada yang lagi macet, ada yang lagi tiba-tiba, aduh gue bingung, udahlah makan martabak. Terus ada lagi tiba-tiba temen gue ngirimin. Yang cuma bisa gue bilang, selain bisa bikin bahagia, itu martabak itu bikin kenyang. Seriusan, bener. Jangan menyepelekan sekotak putih kecil gitu loh. Serius, itu dahsyat banget soalnya. Jadi pengalaman gue pada saat datang ke tempat jualan martabak, apa sih gue ngomongnya? Ke tempat mas martabak, apaan sih? Jadi apa? Ya pokoknya pas gue mau beli martabak. Jadi prosesnya gue datang, gue lihat dulu. Oh, gue ada satu tempat favorit gue. Itu ada deket daerah tempat tinggal gue. Bukan endorse ya. Jadi martabak favorit ada namanya. Itu memang sesuai dengan namanya itu bikin gue favorit banget. Itu martabaknya dahsyat luar biasa. Top Marco Top itu keren banget, enak banget, nggak tahu dia dicampurin apaan. Mas, saya biasa ya mas, mau martabak keju dengan butter wisman. Kalau di situ martabak manisnya itu ada martabak manis spesial. Itu wisman, pakai wisman, dan wismannya double, terus kejunya double, susunya juga double, semuanya double size pokoknya. Ya. Biasanya orang-orang kan bodo amat, mungkin enggak. Kalau gue menikmati proses pembuatan martabak gue yang akan gue makan. Jadi gue lihat dari dia ngaduk, kan pertama ngaduk dulu terigunya yang udah jadi adonannya. Terus habis itu kan pannya tuh dipanasin dulu tuh. Diolesin, aduh gue lapar lagi. Diolesin butter di pannya biar panas. Udah habis itu adonannya diaduk, terus dituang tuh. Cus. Itu udah mulai tuh yang blub gitu. Terus habis itu ditaburin tuh gula. 3 menit lagi dibuka, diambil, diserok, terus dilempar. Buak, push, asapnya keluar. Boom. Kayak bom. Kamera kayak meleleh itu, kayak siap makan gue please. Terus di situ ditaburin kejunya sampai banyak. Terakhir baru dikasih susu. Udah selesai dressingnya, dipotong deh. Dipotong dulu tengah, dilipat, baru potong. Gue kayaknya bisa jadi tukang martabak deh ini. Yang gue suka itu adalah martabak dikasih kacang, dikasih coklat. Memang ada macam-macam, ada kacang, ada coklat, ada keju. Tapi bagi gue itu yang pas di hati gue itu adalah martabak hanya dikasih coklat dan kacang. Ketika gue makan itu, gue harus lihat ketika si mas-masnya itu tuh naburin si coklatnya itu di atas martabak. Rasanya tuh saat itu dia akan manggil-manggil gue untuk makan martabak. Dan ketika gue udah nontonin, wah ini orang ngasihnya generous nih atau banyak. Nah, potongan pertama yang gue ambil tuh rasanya tuh kayak gue makan lelehan coklat di dalam mulut gue, tapi tuh crispy karena si martabak itu. Dan pasnya itu tuh pas banget, enak banget. Oh ya, nggak lupa juga tuh, paling penting tuh ketika dia taruh si coklat-coklat itu, si mesesnya itu ditutup, paling penting tuh si butternya itu mau mulai dari butter, tapi butter Wisman the best sih. Ketika dia nyolek butter Wismannya itu harus banyak. Kadang gue suka ngomong, mas banyakin dikit dong. Nah, cuma tuh kadang reaksi mas-masnya tergantung. Kalau ada mas-mas yang baik, ya taruhin. Tapi ada juga tuh mas yang jutek langsung cuma nggak apa-apa deh, yang penting dapat banyak. Pengalaman aku ketika buka kotak isi martabak itu, kotaknya sih simpel, cuman putih doang. Tapi pas aku buka,
itu wanginya, asapnya tuh bener-bener bikin aku pengen makan banget, pengen abisin semua. Terus pas buka banyak potongan martabak, tebel-tebel. Abis itu paling pinggirnya, itu yang paling penting harus diambil duluan. Soalnya paling gede, isinya paling tebel. Gue pertama kali buka kotak martabak, yang spot yang paling gue incar adalah si paling pinggir yang ada crispy-crispy-nya itu. Itu tuh kalau misalnya gue makan pasti crispy dulu udah habis, baru potongan-potongan yang standar, yang kotak-kotak. Karena crispy-nya itu adalah treasure yang paling penting di martabak manis itu. Kalau misalnya kita makan makanan ayam goreng, nah bedanya tuh ketika gue makan ayam goreng, kulit itu kan paling terakhir. Nah, kalau di martabak, lu harus ngambil dulu tuh yang pertama. Kalau enggak pasti hilang. Itu gak ada tuh cerita seperti gue sisain itu yang terbaik adalah the last. Enggak. Yang terbaik ambil dulu. Jangan pernah underestimate pedagang martabak pinggir jalan. Soalnya itu yang biasanya justru paling enak. Gue paling suka tuh, mulai dari nontonin si mas yang ngambil adonan, ngegeprak sampai gede. Udah gitu ditaruhlah si telur, harus banyak telurnya, dan ditaruh daging dan daun bawang dan lainnya, ditutup, gue tontonin terus tuh, sampai masnya ngegoreng, abis ngegoreng diangkat. Nah, pas diangkat ini, masnya kan motong, sek gitu kan. Gue berasa waktu dia motong tuh kayak ada lagu gitu, langsung seng gitu. Dagingnya itu tuh yang udah tebel banget dan gue makan tuh saat itu tuh the best. Nah, mulai dari Senin sampai Kamis, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gue tuh bisa nyicipin seluruh martabak yang gue mau. Tapi Jumatnya gue nge-gym sama Sabtunya untuk si dia. Aduh, pas buka boxnya tuh kan masih panas tuh. Lu pokoknya harus makan pas lagi panas, jangan dingin aja. Lagi panas, karena kan masih ada asapnya, masih aromanya tuh kenceng banget. Jadi pas buka, itu gue nggak bisa ngungkapin kata-kata. Pokoknya enak banget deh. Jadi jangan pernah makan martabak kalau udah dingin. Pokoknya kalau udah lu pesen, langsung deh lu makan buru-buru. Martabak. 3 kata mengenai martabak. #heaven, #foodgasm, #klimaks. Jadi iya enak soalnya martabak. Lu mesti coba. Martabak itu #enak, #enak banget. Mah, Pa, pokoknya gue thank you banget sudah memperkenalkan gue dengan martabak. Martabak yang ini sih yang manis, yang coklat atau keju gitu. Saya suka martabak telur, ya lebih gurih aja gitu. Karena saya lebih gurih. Telur lebih mumbul, lebih enak. Resep martabak manis yang paling enak, ya nggak boleh pelit sama isi lah.